Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Karena nikmat dan rahmatnya kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang selalu kita curahkan, kita mendapat syafaat hingga yaumul akhir. Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan memiliki beberapa nama. Salah satu nama di bulan Ramadan, bulan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Ketika bulan Ramadan dikatakan bulan Al-Quran, maka Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan melalui dua tahap. Proses pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Proses kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Dari kedua proses tadi, kira-kira proses pertama atau kedua malam Al-Quran diturunkan? Menurut jumhur ulama, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan pada saat proses pertama, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara total. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran menjadi pedoman. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas-penjelas bagi petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan ketika kita di jalan raya, kita melihat lampu lalu lintas? Ada warna merah, tandanya berhenti. Warna kuning, tandanya hati-hati. Warna hijau, tandanya berjalan. Bayangkan ketika kita di jalan raya, lampu lalu lintas tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Maka kecelakaan yang akan terjadi. Begitu pula ketika Al-Quran tidak menjadi pedoman dalam kehidupan kita, maka apa yang akan terjadi? Kehidupan kita di dunia dan di akhirat tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sebelum wafat, beliau merasa khawatir, merasa sedih. Siti Aisyah sebagai istri bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu bersedih?" Rasulullah menjawab, Rasulullah tidak mengkhawatirkan beliau di akhirat. Rasulullah khawatir kepada hambanya. Bagaimana umat nasibku ketika aku tidak ada di sampingnya? Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah memberikan kita dua pusaka yang harus kita pegang. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah, ketika kita mempelajari Al-Quran, maka ada 4 tingkatan. Yang pertama, berusaha belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang kedua, berusaha memperbanyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang keempat, tingkatan level yang paling tinggi, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah, ketika seseorang membaca Al-Quran, maka ada beberapa manfaat baginya. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperoleh lindungan di yaumul hisab. Apakah ada yang tahu bagaimana nasib kita di yaumul hisab? Ketika Al-Quran selalu kita baca, maka Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumul hisab. Yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun, maka keberkahan akan didapatkannya. Yang keempat, Al-Quran sebagai syifa, obat bagi yang membacanya. Al-Quran akan memberikan ketenangan bagi orang yang membacanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka akan bertambah imannya dan bergetar hatinya. Anak-anakku, sahabat muslim yang dirahmati Allah, tidaklah Al-Quran memasuki sesuatu kecuali sesuatu itu mendapatkan keberkahan. Malaikat Jibril, malaikat yang membawa wahyu, malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran kepada beliau, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terbaik. Umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersama Al-Quran, maka akan menjadi umat yang terbaik dan diberkahi. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam-malam yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarnya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.